siap-siap masuk ya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Selamatkan hidupku dengan apa yang ku balas, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Allah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, bahkan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yesus baik, Yesus baik. Tetap menyembah Tuhan, masih menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetap menyembah Tuhan dengan sikap berdoa. Kita katakan sekali lagi lagu ini, semua sama-sama nyanyi lagu ini live-nya. Dari hatimu katakan lagu ini. Lebih lembut lagi suaranya. Selamanya nggak usah ya. Apakan Kan ku balas
gerakan ya. goyang kepalanya. Agar tubuh sehat dan kuat. Sambil senyum kalian untuk bekerja bagi Tuhan. yang goyang kaki Kanan, goyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. goyang kiri, Goyang kiri, goyang goyang kanan, kanan. putar ke kiri, Nah, muter putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke Kalian bisa ya. Ayo putar ke semangat. kanan. Pakkan tangannya, digelek-gelek kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat dipuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, masih lagi satu pujian lagi, nyanyi lagu Yesus Pokok ya. Tapi nih Yesus Pokoknya. Yesus Pokok kayak gitu ya. Pokok dan segala cara, Tinggallah di dalamnya. Kayak begitu loh. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Secintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Sebelum kakak cerita, kakak mau meminta adik-adik semua yang mungkin tadi masih tiduran lagi, yang tadi kan udah semangat, udah praise untuk Tuhan. Terus kalian tiduran lagi atau makan lagi, lapar nih kak sambil makan. Gak boleh ya, simpan dulu minumannya, simpan dulu makanannya, fokus dulu sama Tuhan. Fokus dulu mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke adik-adik, bisa? Nah, dengarkan cerita kakak ya. Nah, ini ceritanya tring. Yusuf lahir di masa tua Yakub. Oleh karena itu, Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia membuatkan Yusuf jubah yang sangat indah. Itulah yang menjadi alasan saudara-saudara Yusuf membenci dia. Selain itu, Yusuf juga dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya saat masih 17 tahun. Yusuf telah menerima visi Tuhan melalui mimpi. Ada 2 mimpi Yusuf. Yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri. Lalu datanglah berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Mimpi yang kedua tentang matahari, bulan dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Mimpi itu membuat saudara-saudaranya Yusuf menjadi membenci Yusuf. Setelah itu, puncak dari kebencian saudara-saudara Yusuf adalah pada saat Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk mengembalakan kambing domba. Setelah bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Dan akhirnya, Yusuf pun dijual oleh saudara-saudaranya. Di Mesir, dia dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar. Yusuf diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan Potifar dan mendapati kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Namun, itu bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Di dalam penjara, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara itu. Saat tinggal di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti, raja yang masing-masing mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf. Singkat ceritanya, juru minuman raja dikembalikan ke jabatannya semula, tetapi juru roti dihukum mati sesuai dengan tafsiran mimpi yang Yusuf sampaikan. Sesudah 2 tahun berlalu, Firaun memimpin dan mempertanyakan arti mimpi tersebut. Juru minum teringat akan Yusuf dan menyampaikan kepada raja. Kemudian Firaun pun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi sang raja. Maksudnya Yusuf berhasil mengartikan mimpi sang raja. Artinya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Setelah datang bencana kelaparan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan saat itulah Yusuf menyatakan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Hingga saudara-saudara Yusuf pun sujud di hadapannya. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kita dengar, di situ ceritanya menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana dulu Yusuf yang adalah seorang yang disayang sama bapaknya, sampai akhirnya Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan setelah itu Yusuf masuk ke dalam penjara, ya kan? Pas di rumah Potifar, setelah itu Yusuf pun sampai Yusuf berhasil bisa menjadi orang kedua di Mesir pada saat itu. Bayangin adik-adik, orang kedua berarti pertamanya raja sendiri, Raja Firaun, setelah itu Yusuf, dia orang kedua. Nah, sampai akhirnya Yusuf bisa sesukses itu semua karena proses yang dilalui sama Yusuf. Yusuf dicobai sama Tuhan kan. Yusuf bagaimana saat Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, Yusuf mengampuni mereka atau enggak? Dan ternyata Yusuf pun mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Akhirnya setelah itu, setelah masa kelaparan tiba saat itu, saudara-saudara Yusuf dan bapaknya Yusuf yang bernama Yakub, mereka pun datang ke Yusuf. Setelah itu saat itu posisinya Yusuf sudah menjadi orang yang orang yang udah hebat gitu. Kalau sekarang kita orang yang udah
hebat deh, yang disegani, yang dihormati sama orang di sekitarnya. Dia tuh orang kedua mungkin kalau kita wakil presiden atau para menteri mungkin ya di Indonesia. Nah, jadi pasti orang-orang pada kayak, wih 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 ini. Nah, saat saudara-saudara Yusuf sama bapaknya Yusuf datang, Yusuf bukannya sombong, mereka bukan bilang kayak gini, siapa kalian? Aku nggak kenal kalian. Tidak, adik-adik. Yusuf malah datang, dia malah datang ke bapaknya, dia malah datang ke saudara-saudaranya, dia malah gak sombong, dia malah datang terus dia bilang kalau dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Luar biasa adik-adik. Dan juga saudara-saudaranya Yusuf sujud menyembah kepada Yusuf. Bener kan, sama seperti yang mimpinya Yusuf, mimpinya Yusuf kan ada dua. Bagaimana saat itu yang berkas-berkas gandumnya saudara-saudaranya Yusuf sujud menyembah berkas-berkas gandumnya Yusuf. Yang kedua mimpinya bulan, bintang, dan matahari, bulan, dan segala bintang ke-11 bintang sujud menyembah Yusuf. Nah, begitu juga artinya terjadi kan, akhirnya terjadi saudara-saudaranya Yusuf menyembah Yusuf. Padahal awalnya mereka gak suka sama Yusuf, mereka iri sama Yusuf karena kok Yusuf yang disayang bapaknya, kok kita harus menyembah Yusuf padahal kita merasa kakak ya adik-adik. Kok saya kakak loh, masa saya harus menyembah adik saya? Nah, tapi yang pembelajaran untuk kita semua adalah yang pertama, jadi sama seperti Yusuf. Yusuf dia tidak pernah membenci saudara-saudaranya dan bahkan dia malah mengampuni saudara-saudaranya. Padahal kalau dipikir udah dijual, tapi Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Setelah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dia pun juga mengajak saudara-saudara, dia ngasih semua yang dia punya ke saudara-saudaranya, ke ayahnya. Nah, itu yang bisa kita ambil. Jadi pertama, tetap rendah hati. Sehebat apapun kamu semua nanti di masa depan, sepintar apapun kamu nanti semua di masa depan, bagaimanapun kamu nanti di masa depan, yang pasti ingat bahwa kita jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Karena kalau misalkan sekalipun kita sombong, Tuhan nanti yang akan mengambil apa yang ada pada kita. Maksudnya gimana? Saat kita udah sombong, suaraku bagus, aku udah bagus semua di teman-teman yang lain yang suaranya pas-pasan diledekin. Suara kamu false kemana-mana, nggak usah nyanyi deh, aku aja. Nah, itu namanya apa adik-adik? Sombong. Nah, nggak boleh ya, jangan sombong. Nanti suaranya udah nggak bagus lagi kalau kamu sombong. Intinya tetap rendah hati, sehebat apapun kamu nanti, sepintar apapun kamu nanti, tetap rendah hati. Oke, adik-adik, sekian cerita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Ajar kami Tuhan agar kami sama seperti Yusuf yang mau tetap rendah hati, yang mau mengampuni orang-orang, yang mau mengampuni teman-teman kami mungkin yang salah sama kami. Dan Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami juga sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak yang baik, tiba saat ini kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, keluarga besar kami. Tuhan yang memberkati ya Bapak, berkati pekerjaan mereka, umur panjang Tuhan berikan kepada mereka semua ya Bapak. Saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu, Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami, dan opa-oma Tuhan sebagai pendeta di tempat di gereja kami ya Bapak. Tuhan yang memberkati ya Bapak. Tuhan semakin pakai mereka secara luar biasa ya Bapak. Tuhan yang memberkati mereka Bapak, agar mereka semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati, Shalom Allah turun atas Indonesia. Tuhan yang memberkati Bapak, hujan pertobatan terjadi Tuhan atas Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia Tuhan pulihkan, Indonesia Tuhan ampuni ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami saat ini ingin berdoa untuk virus corona yang ada pada Indonesia Tuhan. Tuhan yang memberkati agar virus corona cepat-cepat hilang dari muka bumi ini ya Bapa. Tapi semuanya kembalilah Tuhan, jadilah sesuai rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin berdoa juga untuk orang-orang sakit yang ada di rumah sakit, orang-orang yang terbaring lemah Bapa, orang-orang yang butuh pengharapan, orang-orang yang butuh kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka, Tuhan sendiri yang mengobati mereka, Tuhan sendiri yang menyembuhkan, memulihkan mereka kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Bapak yang baik, saat ini kami ingin berdoa untuk diri kami sendiri. Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu Grand Residensi ya Bapak. Tuhan yang memberkati mereka.
Tuhan, bagaimanapun nanti mereka ke depannya Tuhan, bagaimana saat nanti mereka sudah sukses, saat nanti mereka sudah berhasil, dan saat nanti mereka sudah luar biasa di dalam Tuhan, biarlah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu, Tuhan, tetap rendah hati sama seperti Yusuf. Kami tidak sombong sekalipun ya Bapa. Kami sudah hebat, tapi kami tidak akan sombong. Ajar kami ya Bapa, agar kami tetap rendah hati dalam situasi apapun. Ya Bapa, saat ini kami ingin berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggumu ini Tuhan. Tuhan, pakai mereka secara luar biasa di zaman-zaman sekarang, kebangkitan generasi Yeremia Tuhan, bagaimana anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan yang akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan, kiranya yang memberkati ya Bapa. Tuhan yang memberkati agar anak-anak sekolah minggu Grand Residensi ya Bapa, Tuhan pakai secara luar biasa. Masa-masa muda kami ya Bapa, kami mau dipakai sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati ya Bapa, hati untuk melayani Tuhan, untuk melayani bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Amin. Terima kasih Apa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. We will shine for you. We will shine for you, Jesus. We will shine like stars for you. Sing it out.
like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom.